dulu ya. Nanti kita akan tunjukkan di mana penyimpanan. Ya, maju. Silakan mundur. Silakan. Mohon izin Bapak Kapolda, Nah, maju. Mas Thomas hadir. Mohon izin kami menjelaskan Pak bahwa Lagi. tersangka yang pertama atas nama Armia duduk di samping sopir Bapak Kapolda. Posisi L300 dengan plat BG 9833NQ dari mereka berasal dari Aceh 1 Februari dan mereka meletakkan barang buktinya di dalam mobil yang sudah dimodifikasi. Dibaliknya mereka menyimpan di bawah Bapak. Boy, angkat boy. Angkat. Jadi mereka memodif Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda. Naik lagi bang. Terus sampai tinggi. Polnya di mana itu? Full. Di paling belakang Bapak itu ada dibuatkan sabu-sabunya sebanyak 16 kilo. Lagi. Ya. Oh, ada karungnya tuh, Kak. Oh, sorry. Memang dibuatkan kayu tambahan. Disitulah mereka meletakkan barang buktinya sabu seberat 16 kilo. Siap. Iya, Jenderal. Dan kita sudah hari ini lakukan pengetesan, memang barangnya positif. Dan mereka langsung dibawa ke kita untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian, Jenderal, yang kami jelaskan. Makasih. Jumlah laporan polisi yang kita ungkap dari kasus sebanyak tadi 2.659 orang, ini sebanyak 2.029 laporan polisi. Sebetulnya kalau berbicara tentang anggaran yang ada di kita di setiap tahun dengan besaran tahun 2022 saja dengan biaya lidik sidik itu sebanyak 4,5 miliar ya, 4.509.787 ya, itu untuk kegiatan penyelidikan hanya sebanyak 25 kasus saja. Kemudian penyidikan juga 25 kasus dan pengembangan 22 kasus. Bisa dibayangkan sedikit ya, berarti hanya 72 sebetulnya kegiatan-kegiatan rangkaian penegakan hukum yang bisa dilakukan. Tetapi hasilnya kalau dilihat tahun lalu sampai besaran seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, data dari 2021 kita nyampaikan dulu supaya nanti frame-nya masuk ke jajaran pejabat di Direktorat Narkoba. Rekan-rekan media, pagi ini kita akan menyampaikan press release terkait dengan hasil pengungkapan kasus narkoba yang beberapa hari ini diungkap oleh jajaran Direktorat Narkoba. Nanti secara teknis akan dijelaskan beliau, tetapi secara garis besar kami sampaikan informasi dulu di awal rekan-rekan media dan mungkin menjadi juga sumber informasi buat kepada masyarakat dan stakeholder yang lain. Ada keprihatinan kita ya, terkait dengan masalah isu penanganan narkoba di Sumatera Selatan. Ya. Ini juga karena melihat alokasi jumlah anggaran yang diterima kita dalam penanganan kasus-kasus narkoba ya. Kalau kita melihat saja di tahun 2021 ya, tersangka yang kita sudah tangkap sebanyak 2.659 karena uang kita cukup hanya untuk ini ya. Jadi uang kita hanya cukup ini. Sebetulnya mungkin kalau dengan tambahan biaya-biaya yang ada dalam kegiatan penegakan hukum mungkin ini akan lebih banyak. Nah, ini satu keprihatinan dan rekan-rekan media juga bisa membantu mempublikasi. Ya, makanya kita akan lakukan kegiatan FGD di mana
ini adalah salah satu agenda kami juga pada saat di sini, membawa isu ini yang tentunya menjadi kecemasan buat kita. Ya. Kita tahu jadi orang tua sekarang adalah kecemasannya kalau keluarga anak kita, ya. Bahkan kalau di posisi kami ini ya anggota kita terlibat dalam masalah narkoba. Ini sudah digunakan oleh kalangan terbawah juga oleh masyarakat kita. Ya. Barangkali yang perlu disuarakan media untuk itu sehingga nanti bisa kita bersama-sama menangani kasus narkoba ini untuk lebih masif lagi. Saya pikir ini pembukaan dari kasus ini masih dalam proses juga pengembangan kita yang memang nanti kita harapkan bisa mengungkap jaringan yang lain, ya, jaringan barang bukti dan tersangka-tersangka yang juga terlibat dalam kasus ini. Saya pikir ini informasi yang perlu disampaikan pada rekan-rekan media tadi. Ini yang jelas bahwa menjadi keprihatinan kita kepolisian, ya, karena para pengguna narkoba ini sudah sampai di grassroots. Mereka-mereka yang juga punya atau memiliki ekonomi lemah. Ini yang perlu dikhawatirkan. Orang yang bisa kita selamatkan dari 16 kg sabu-sabu ini. Ya. Kalau melihat harganya 16 kilo dengan pasaran 2 miliar saja per kilo ya, untuk kelas yang seperti ini bisa ya, sekilonya 2 miliar. Berarti bisa dibayangkan ya, 32 miliar rupiah kita bisa sita dari kasus kejahatan ini. Dari bandar di tahun 2021 kita sebanyak 36 orang, kemudian pengguna 1.427 orang dan pengedar 1.192 orang. Ya. Rekan-rekan, dari barang bukti yang ada di tahun 2021 memang hanya sebanyak 10,469 kilogram, ya. Kemudian ganja yaitu sebanyak 267 kilogram lebih, ya. Oh, 104 kilo, salah ketik, memang 104 kilo sabu-sabu ya tahun lalu, ya. Ganjanya 267 kilo, ya, sampai 268 kilo. Kemudian ekstasi sebanyak 11.332 butir dan serbuk sebanyak 1.828. Kemudian baya itu bahan-bahan berbahaya 163, ya, berupa paracetamol dan yang lain. Di tahun lalu kita menyelamatkan kalau dengan barang bukti yang kita sita itu sebanyak 914.538 jiwa. Itu kalau dikalkulasi dengan rata-rata pengguna tadi, ya, dengan barang bukti yang tadi. Nah, sekarang kalau melihat dari jumlah tangkapan yang hari ini dirilis, ini 16 kg, ya, 16 kg sabu. Jadi kalau dihitung itu sekitar sebentar. Kiranya dalam acara di sini. Jadi memang pada kemarin hari 2 hari yang lalu, ya, kemarin usaha kita ada informasi bahwa akan ada turun barang dari Aceh. Ini mungkin rangkaian yang dari yang selanjutnya yang di BNNP tangkap kemarin 15 kilo. Jadi di musim-musim sekarang ini bulan Februari itu rata-rata memang banyak pengungkapan kita. Seperti yang tahun lalu 2020 kita bisa mengungkap 22 kilo sabu bulan Februari. Kemudian tahun 2021 ada 25 kilo Februari. Makanya tahun ini kita mengintensifkan pengungkapan kita, penyidikan kita, dan alhamdulillah kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada turun barang dari Aceh. Kita lakukan tracing, kita lakukan penyelidikan, dan kita temukan ada sebelah itu ada modus yang unik ini, ada mobil R300 yang kita tracing. Oh, ini ada narkobanya. Waktu kita cari agak sulit jenderal, karena ternyata ada pohon sawit, kita cari-cari nggak ketemu. Alhamdulillah waktu kita desak yang bersangkutan ngaku. Ternyata waktu kita geledah ada tombol seperti mesin itu. Begitu kita cek, kita tekan, baknya naik. Nah, disitulah baru ketahuan ada barang bukti. Jadi salah satu modus yang baru, dia sengaja membuat kontamen palsu atau tempat palsu untuk mengelabui petugas. Ini modus yang sangat
unik ya. Dan menurut di Narkoba Bareskrim ini pertama. Jadi beliau minta saya nge-share ke jajaran agar jadi diwaspadai. Jadi jalan di Mubah, di Simpang Mubah. Oh ya, maaf. Siap. Di Jalan Simpang Tungkal, jadi jalan raya KM 59, Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Mubah. Itu kita detek, tujuannya yang jelas ke Palembang ini. Jadi nanti setelah sampai Palembang akan ditelepon, diarahkan kemana. Nah, waktu pengembangan memang itulah dia sangat lihai sekali. Dia mungkin pakai bahasa isyarat. Waktu dia ditelepon, dia udah pakai video call, kan repot sekali pakai video call. Dia menyampaikan, saya sakit, mobilnya rusak, langsung dimatikan. Mungkin itu Jenderal yang kami sampaikan, nanti kita bisa dijelaskan lagi bagaimana ini oleh Kabak Binok saya untuk melihat mobil itu atau tempat penyembunyian. Waktu acara Imlek itu. Pak Dir, Ya. yang pesen Pak. 12:30. Pak Dir, itu warga binaan dengan mobil menggunakan mobil itu dari modif. Mobilnya dapat Ya. apakah bandar besarnya akan dikejar atau Ya saya kira dia, karena kan kita udah kira-kira dapat warga binaan. Nanti kita akan tracing, kita akan TPPU seperti perintah Bapak Kapolda selalu agar kita memisahkan bandar. Kita akan laksanakan TPPU. Kita akan kejar ke mana, ke Acehnya, karena kemarin sudah sadar pun di Narkoba Polda Aceh siap berkolaborasi. Adik, Siap. dengan warga binaan ini atau kemungkinan petugas binaan karena melalui komunikasi akan dipanggil juga. Mungkin bisa, tapi kami akan sampaikan ke mereka untuk lebih, karena mereka sebenarnya di lapas itu ada istilahnya zero, ya zero HP, itu zero violence, nggak boleh kekerasan dan lain-lain. Mereka sudah membuat kayak pola integritas, ya, sebenarnya nggak ada HP di sana. Kenapa ada HP? Nanti kita bisa laporkan ke Kakan Hukum untuk dilakukan penindakan. Saya demikian. Ada namanya arminya, dan sebelahnya adalah namanya Padri. Yang bersangkutan disuruh ada oknum ya, ada oknum warga binaan yang namanya Jamal dan mendapatkan barang dari Sofyan. 2 orang ini masih DPO kita akan kejar. Kalau yang masih di dalam warga binaan bisa segera kita laksanakan penindakan. Jadi setelah kita bawa ke sini, kita hitung barangnya adalah 16 bungkus. Nanti mungkin kita akan bisa melakukan pengetesan. Yang jelas ini perkiraan sementara adalah jumlah 16 kilo. Mungkin sementara demikian rekan-rekan, kita akan mengembangkan lebih lanjut, termasuk dari mana mobil ini dimodif ini kita tanyakan. Dan dari STNK memang sudah kita lakukan di awal. Dari STNK ini pemiliknya yang awal yang sesuai STNK sudah meninggal dunia. Jadi yang pemilik benar adalah yang PSK ini yang namanya Padli ya, pemiliknya. Meskipun bagaimana? Padli orang Aceh hasilnya, tapi hubungannya dia kan pakai plat Piki, berarti suka di Palembang. Ini salah satu modus juga bahwa dia menggunakan plat nomor Piki yang lokal. Jadi mungkin beliau antisipasi kita kalau kita misalnya mengeluarkan jebrah ke jajaran, waspadai plat nomor asing. Nah sekarang ternyata plat Piki juga harus kita waspadai. taksiran Habis ini tes ya, kita foto dulu. 16 menit. Lapor. 18 menit. 30 menit. 32. Kanan Pak. Kanan Pak. Kanan Pak. Kiri Jenderal. Izin kanan Jenderal. Kiri Pak. Jenderal. Kiri dapat. Makasih Pak. 100 juta. Sudah menerima berapa duitnya? Yang mau Jadi di dalam mobil itu. ini membawa ini 2 kali itu 100 juta banyak. Jadi 2 kali 100. Bagi berapa orang? Bagi berdua. Tujuan kemana? Ke Palembang. Palembang inilah. Bandar ya? Mobilnya punya siapa itu Pak? Mobil siapa? Mobil punya siapa Pak Dir? Siapa? Mobil yang punya itu Siapa namanya? Jamal. Oh, mobilnya Jamal. Oh, mobil Jamal. Oke. Yang tahanan itu DPO yang kita. berdiri ya?
Sudah 2 kali Mbak. Bisa punya ide modifikasi mobil? Pak Der, punya idenya dari mana? Punya ide modifikasi gimana Pak Der? Hidroliknya punya ide siapa? Yang punya ide hidrolik siapa? Ide hidrolik siapa? Saya sendiri. Dia sendiri. Lihat dari awal atau Kamu dipegang? sudah? Di Medan. Di Medan. Jadi idenya dia sendiri untuk membuat kotak palsu di dalam yang diumpetin pakai hidrolik. Terinspirasi dari mana itu? Dari YouTube ya? Dari supir. Supir apa bang? Cukup ya kan, nanti kita waktunya ya. Ya, makasih. Ini masih ada berapa yang Totalnya simpel aja Jenderal. apa pernyataan lagi? Oh iya, dikit aja. Penangkapan apa ini Jenderal, sabunya dari mana dan? Pak Kabit ini. Seperti apa tuh? Ya, kami berterima kasih pada masyarakat yang telah memberikan informasi atas kegiatan pengungkapan ini, sehingga jajaran Direktorat Polda Sumatera Selatan ya, bisa mengungkap dan menangkap 16 kg sabu-sabu yang sudah diperoleh dari hasil kegiatan proses penyelidikan juga dan informasi masyarakat. Dan berharap ini juga rekan-rekan media, masyarakat yang melihat ini bisa terus membantu kita jalan kepolisian dan P yang ada ya, terus bahu membahu memberantas Kasih Dan ya.